welcome back. We are back on Net TV Sulsel Bukan Perempuan Biasa. Masih bersama seorang aparatur sipil negara, organisator, dan juga seorang konsultan yang rupanya pernah tinggal di hutan yang sebelum menjadi IKN sekarang. Pemirsa, ini menarik. Baik, saat itu gimana rasanya awal-awal tinggal di setelahnya hutan yang kemudian dibuka menjadi sebuah stadion yang harus kemudian di dalamnya bekerja dan ditemani dengan rekan-rekan kerja yang gendernya berbeda. Bahkan satu-satunya gender dari wanita itu adalah Kak Irma sendiri. Itu gimana rasanya? Awalnya itu kan ibadahnya ya kan, makannya kayak gimana, belum lagi penyusuan-penyusuan yang lain. Betul, kayak gitu. Kak. Gimana? Jadi waktu saya ikut di proyek itu sementara proses pemancangan. Jadi saya biasa nengok-nengok di jendela. Wah, apa saya ini bikin? Kenapa bisa sampai saya ada di sini? Ini di mana, dunia apa nih? Dunia apa ini? Iya, tapi saya terus menyesuaikan diri, saya belajar sama mereka. Kebetulan kan mereka juga ya backgroundnya itu sangat baik lah untuk kita belajar. Mereka lulusan ITB, UGM, UI. Jadi ilmu-ilmunya mereka itu kita serap. Oke, ada pertanyaan saya yang mungkin sebelumnya saya ingin minta maaf ya. Ini agak istilahnya bisa dikatakan pertanyaan yang levelnya agak-agak lumayan menantang untuk dijawab. Sendiri perempuan. Sendiri. 34 laki-laki. Ada nggak sih pernah semacam suasana yang mengancam gitu? Dalam tanda kutip, suasana yang mengancam karena sendiri perempuan, berbeda gender, dan sebagai seorang manusia biasa, ada nggak sih suasana-suasana yang atau mungkin dalam hati aja atau memang dirasakan suasana mengancam di tengah, merasa terancam gitu di tengah-tengah laki-laki yang puluhan? Nggak ada. Soalnya kan saya memposisikan, memang sih ada yang sempat itu kan, cuman kita profesional aja. Sempat yang dalam tanda kutip ya seperti itu. Enggak, bukan. Maksudnya sempat ngajak, ayo kita pacaran gitu kan. Cuman saya bilang, saya datang ke sini ini profesional, mau kerja, mau belajar, bukan mau itu. Dan alhamdulillah teman-teman semua itu yang ada di proyek itu semuanya baik. Baik. Jadi aura-aura semuanya positif? Positif semua, Kak. Makanya sampai sekarang ini saya masih berkomunikasi sama mereka. Gila ya, berani ya. Ini di luar Nurul pemirsa ya, tinggal di tempat kerja, hutan-hutan yang sekarang namanya IKN. Kemudian, aduh, satu-satunya wanita, banyak banget teman pria, 30-an lebih kayak gitu ya. Aduh, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Ada begitu banyak hal-hal yang memang susah dijelaskan dengan kata-kata ya, karena memang momen yang sangat nggak bisa terlupakan sepertinya dalam hidup Kak Irma. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah sebagai seorang perempuan yang hadir di program perempuan saat ini di Bukan Perempuan Biasa, bagaimana Kak Irma memandang dunia pendidikan khususnya bagi perempuan? Apakah sudah rata? Apakah sudah adil? Apakah sudah memuaskan? Apakah porsi pendidikan untuk perempuan ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan? Seperti apa? Ya, berbicara mengenai emansipasi wanita ya kayak perempuan. Untuk sekarang ini memang sudah di posisi ibaratnya rata lah. Tapi kembali lagi kodrat kita sebagai perempuan, bahwa perempuan itu kan bukan cuma sekedar pemimpin di tempat dia bekerja, tapi dia juga makmum di keluarganya. Jadi tetap posisi laki-laki sebagai imam itu tidak bisa tergantikan, Kak. Jadi untuk pendidikan, peluang pendidikan sekarang ini sangat besar buat perempuan. Nah, kita saja perempuan ini yang jangan selalu merasa bahwa sudah bukan waktuku lagi untuk sekolah, belajar. Sebisa mungkin ayo mengupdate diri. Apalagi di zaman digitalisasi sekarang ya, kayak kan. Betul.
banyak begitu aplikasi-aplikasi yang harus banyak kita pelajari. Kita jangan ini aja yang saya tahu, saya nggak mau belajar, saya sudah tidak bisa berpikir. Jangan seperti itu. Pokoknya jangan sampai stuck. Jangan sampai stuck. Kita perempuan di posisi bekerja tidak apa-apa sama dengan laki-laki. Seperti itu. Oke, jadi sejauh ini pendidikannya udah agak merata ya. Rata. Oke, baik. Dari pendidikan ke karir, kita switch. Walaupun masih ada hubungannya. Bagaimana Kak Irma melihat perempuan yang berkarir, yang misalnya lebih tinggi, yang sama atau setara dengan laki-laki karirnya, atau lebih rendah dengan laki-laki? Bagaimana pemikiran idealnya menurut Kak Irma? Apakah perempuan berkarir lebih tinggi dari laki-laki boleh? Ataukah cukup, ataukah ideal aja, maksudnya setara, atau misalnya nggak boleh, harus minimal setengah di bawahnya gitu? Dan apakah itu tidak menjadi sebuah gap kalau ternyata perempuan lebih tinggi karirnya atau lebih rendah atau sama ya terhadap laki-laki? Apakah itu laki-lakinya adalah ayahnya, kakak laki-laki, adik laki-laki, atau suaminya? Iya, Itu betul. seperti apa? Iya. Jadi kan sekarang ini Kak, kita tidak bisa pungkiri ya bahwa kompetensi yang kita lihat. Jadi kalau memang bagi perempuan itu dia berkompetensi untuk menduduki jabatan yang tertinggi di atas dari suaminya, kenapa tidak? Asalkan kita sebagai perempuan kembali lagi ke rumah, ya kembali ke kodrat, bahwa kita sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, kita tidak terlupakan seperti itu. Jadi tidak masalah menurut saya Kak. Sepanjang mungkin kita memahami dan menyadari Ya, kodratnya kodrat kita. pada saat sudah kembali ke rumah. Ya, kembali ke keluarga. Kembali ke keluarga. Bisa membagi waktu, bahwa sesibuk-sibuknya dia tidak menelantarkan anaknya. Oke. Pelayanan ke suaminya baik gitu kan. Jadi ketika dia memposisikan sebagai pimpinan di tempat kerjanya, dia profesional, balik ke rumah, dia juga tetap saja jadi pelayan buat suami dan anaknya gitu. Masya Allah. Oke, baik. Kita ke ranah experience atau pengalaman, hal-hal yang tidak bisa dilupakan selain tadi tinggal di hutan. Apalagi pengalaman-pengalaman yang tidak bisa dilupakan? Mungkin pengalaman sedih, pengalaman benci, haru, jengkel, bangga, takjub, atau speechless, atau nggak bisa berkata-kata, bahkan pengalaman apa yang nggak bisa terlupakan kayak gitu, di momen apa? Tapi kita akan break sejenak, kita akan kembali, don't go anywhere, station on TV Masa Kini.